Perkenalkan, nama saya Made Asri Cintia Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Singaraja dari Kabupaten Buleleng. Pada siang hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3. Pada hari ini, saya juga ditemani oleh rekan saya, yaitu teman sejawat saya, Ibu Nita Absari, untuk hari ini mengadakan pra-observasi supervisi untuk coaching pada modul 2.3. Terima kasih. Bagaimana Bu Nita siang hari ini? Ini kabar saya. Baik Mas Ri. Baik ya. Mas Ri gimana? Baik Bu Nita, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu Nita ya. Iya. Dan tentunya bahagia. Iya pasti ya Mas Ri. Ya, jadi ngomong-ngomong nih Bu Nita, pagi ini kita rencana untuk mengadakan pra-observasi supervisi yang Bu Nita akan laksanakan ya Bu Nita ya. Oke, jadi pada siang ini yang saya akan lakukan pra-observasi, tentunya saya akan menanyakan beberapa hal Bu Nita. Jadi kesiapan Bu Nita dalam nanti pada supervisi ya Bu Nita. Ya. Yang pertama Bu Nita, apa tujuan pembelajaran yang nantinya hendak Ibu Nita capai pada saat proses pembelajaran berlangsung Ibu Nita? Baik, terima kasih Bu Astri. Kebetulan minggu depan itu saya materinya kearifan lokal. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas, yaitu melalui kegiatan diskusi, itu anak-anak mampu menjelaskan contoh kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga peserta didik mampu merancang upaya pelestarian kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat hasil karya berupa slide. Itu anak-anak bisa menggunakan media Canva ataupun PowerPoint, serta mereka juga membuat majalah dinding menggunakan kertas manila. Iya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Nita, berarti mata pelajaran IPS ya Bu Nita ya. Jadi kemudian ini pertanyaan yang kedua ya Bu Nita. Jadi apa yang dikembangkan pada proses pembelajaran nanti Ibu Nita? Baik Bu Astri, yang ingin saya kembangkan terkait yang pertama tentu kemampuan siswa dalam bekerja sama, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Nah selain itu peserta didik saya juga ingin anak-anak itu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam diskusi, membuat produk dan presentasi. Iya. Dan tentunya penilaian kognitif melalui kuis di akhir Bu Astri. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga Bu Nita, tadi sudah disampaikan sangat jelas sekali Bu Nita. Jadi apa yang dikembangkan dalam proses pembelajaran nantinya Bu ya? Jadi model pembelajaran apa yang digunakan Ibu nanti? Saya menggunakan model discovery of learning Bu Astri. Oke, pembelajaran discovery learning. Iya. Jadi strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas Ibu? Kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda-beda ya Bu ya. Maka saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun di sini pembelajaran berdiferensiasinya itu terkait dengan diferensiasi konten dan produknya Bu Astri. Nah, di mana bahan ajar yang saya berikan itu menggunakan bahan ajar berupa video ataupun artikel terkait dengan kearifan lokal. Nah, kalau untuk produknya sendiri tadi sudah disampaikan di tujuan pembelajaran, saya membebaskan siswa apakah mereka memilih menggunakan media digital ataupun secara manual. Oke, jelas banget Ibu nih ya. Berarti kalau dilihat kita dari karakteristik anak-anak peserta didik itu kan berbeda ya Bu, dengan cara pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Nita tadi sampaikan. Jadi, nah pada saat pembelajaran di kelas Bu Nita, jadi penilaian apa yang Ibu Nita nanti akan pakai? Untuk menilai kegiatan diskusi itu saya menggunakan rubrik
kasih Bu Astrid. Kemudian kalau untuk hasil karyanya juga menggunakan rubrik penilaian konten dan produk. Sedangkan untuk presentasi menggunakan rubrik penilaian observasi. Nanti kira-kira sasaran kelas yang Ibu akan pakai supervisi itu di kelas berapa Ibu? Pakai 9A 10 aja, kelas 9A 10. 9A 10 Y. Jadi hari yang digunakan itu hari apa ya Bu? Hari Selasa Bu. Hari Selasa G. Kebetulan saya ada jadwal. G. Berarti nanti dalam proses pembelajaran nanti yang saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengobservasi kegiatan Ibu, yaitu di hari Selasa jam ke 12.40 12.40 sampai 14.40. Iya, berarti 12.40 sampai 14.40 ya. Jadi begini Bu, nanti di pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan, jadi mohon izin saya akan melakukan observasi di jam itu ya Bu, untuk melihat bagaimana cara Ibu Nita mengajar sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi dengan yang sangat runut dan jelas Ibu Nita. Ya. Baik Bu Astrid, nanti mohon bantuan dan masukannya Bu Astrid nanti kalau ada kekurangan. Ya. Siap Ibu Nita, ditunggu ya Bu ya, kita hari Selasa. Oke Bu Astrid. Om Swastiastu. Oke, perkenalkan nama saya Made Asri Cynthia Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Hari ini yang melakukan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh teman sejawat saya Ibu Nita Absari dan didampingi juga Ibu Pepe Tian, Ibu Sri Wiani. Hari ini yang selaku calon penggerak yaitu angkatan 11 akan melakukan pasca observasi di mana kemarin di tanggal 11 November 2024 saya sudah melakukan pra-observasi dengan Ibu Nita, dan di tanggal 12 November 2024 saya sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, melihat bagaimana Ibu Nita Absari melakukan kegiatan di dalam kelas, melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita, yaitu teman sejawat saya. Oke, boleh yang mulai ya Ibu? Selamat pagi Ibu Nita. Selamat pagi Bu Astrid. Ya, gimana kabar hari ini ya Ibu Nita? Baik Bu Astrid, Bu Astrid bagaimana? Baik, tentunya Ibu Nita. Jadi dari kemarin Ibu Nita, jadi rasanya gimana Ibu Nita? Kemarin waktu kita melakukan observasi dulu Bu Nita ya. Setelah itu observasi, boleh Bu Nita ceritakan. Terima kasih Bu Astrid. Jadi perasaan saya setelah melakukan observasi itu merasa sangat lega dan puas karena segala proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan dan apa yang sudah dirancang oleh. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi merasa puas ya Bu, bagus sekali itu. Jadi tentunya apa nih, bagaimana perasaan Ibu Nita ketika saya hadir melihat kegiatan Ibu Nita observasi di kelas Ibu? Bu Astrid, tentunya kalau kita diawasi ada sedikit perasaan grogi ya Bu ya. Karena biasanya hanya berhadapan langsung dengan siswa, kita diawasi begitu, jadi ada sedikit agak nervous Bu. Ya. Jadi ya tentunya Ibu, kita juga sama-sama manusia ya Bu ya.
Jadi ada dalam proses pembelajaran, jadi kita tetap selalu berproses ya Bu. Jadi tentunya saya juga merasakan sebagai guru ya Bu, kalau dilihat juga dalam observasi masa grogi juga ya Bu, sama Bu. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu, yaitu saya sebagai supervisor Ibu, jadi pada saat melihat Ibu, pada saat diobservasi, ada proses pembelajaran yang sudah kemarin Ibu laksanakan, meskipun sudah ada saya sebagai supervisor di kelas, ya tentunya boleh Ibu menceritakan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Baik, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Nah, jadi saya memberikan bahan ajar berupa video dan artikel terkait materi kearifan lokal. Sedangkan untuk produknya, siswa itu membuat hasil karya berupa slide secara digital ataupun secara manual menggunakan kertas manual. Jadi dari tadi sudah disampaikan Ibu melaksanakan proses pembelajaran dengan apa yang sudah disampaikan, berarti tentunya Ibu berdiferensiasi juga ya Bu ya. Pembelajarannya boleh Ibu melihat dari karakteristik siswanya, jadi memilih apa dari diferensiasi produknya ya Bu. Jadi ada juga di pertanyaan ya Bu ya. Jadi apa alternatif yang Ibu terapkan jika menghadapi situasi peserta didik jika tidak aktif Ibu? Jika menghadapi siswa yang kurang aktif, itu saya juga sempat berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat gimana sih caranya. Misalnya karena kemarin kan kebetulan jam akhir Bu Astri ya, jam rawan sekali, jadi saya menyelipkan S-rating dengan menggunakan teknik stop. Nah, tujuannya tentu mengajak anak-anak untuk kembali fokus, kemudian dengan pendekatan yang lebih dekat sehingga konsentrasi anak-anak itu bisa pulih kembali. Baik Bu. Jadi saya sudah memperhatikan juga saat Ibu observasi kemarin di tanggal 12 November itu, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa dengan gaya belajar yang sudah Ibu sampaikan, dan tentunya tidak lupa teknik stop Ibu ya. Jadi Ibu gunakan teknik stop itu membuat suasana belajar siswa itu menjadi lebih menyenangkan. Saya perhatikan Ibu. Ya, apakah ada hambatan Ibu? Jadi yang Ibu hadapi sebelum atau saat proses pembelajaran di kelas ini? Adapun hambatan yang saya hadapi selama proses pembelajaran, biasanya di sini masih ada siswa yang beberapa siswa yang belum berani berpendapat, masih pasif lah dalam artian gitu. Itu sih masalahnya biasa. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Dita, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam memberikan pendapat. Jadi tentunya kira-kira apa nih yang Ibu Dita akan strategi ya agar siswa-siswa mulai lebih berani aktif memberikan pendapat itu. Ada strateginya Bu? Strategi yang akan saya terapkan, yang pertama itu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung siswa berbicara tanpa rasa takut bahwa apa yang disampaikan itu salah atau menghakimi siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik tanya jawab terbuka serta memberikan apresiasi dan penguatan positif terhadap siswa. Luar biasa ya Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan terlihat bahwa rencana pembelajaran Ibu sudah direncanakan dengan baik Ibu. Mulai dari tujuan yang jelas, pembelajaran berdiferensiasinya sudah tampak di sana Ibu, hingga pembentukan keterampilan sosial emosionalnya dari teknik stop yang Ibu sudah sampaikan tadi. Saya juga melihat model pembelajaran yang Ibu gunakan itu discovery learning ya Bu ya. Itu sudah sesuai dan terlihat jelas dalam sintaks pembelajarannya Ibu. Itu jadi saya bukan menggurui ya Bu, kita sama-sama sharing ini. Saya
saya juga memperhatikan dari kegiatan Ibu di observasi ini sangat luar biasa Ibu. Anak-anak tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu, sama sekali tidak ada yang mengantuk Ibu. Ekspresi wajahnya ya saya lihat antusias begitu. Jadi tentunya Ibu jangan dari sini saja Ibu ya, untuk dedikasi kita sebagai guru Ibu. Tentunya kita tetap semangat Ibu untuk kedepannya bagaimana membina generasi muda, tentunya murid-murid kita Ibu yang perlu dengan adanya mengambil ya dari bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Jadi bagaimana kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan didampingi oleh Ibu Nita Absari bersama Ibu BP hari ini berjalan dengan baik. Semoga tugas dari modul 2.3 yaitu pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggara angkatan 11 Kabupaten Buleleng terselesaikan dengan baik. Bergerak, bergerak, menggerak.